Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana hari-hari Anda? Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan dalam ketakwaan kepadanya sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan negeri kita yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, hari ini topik pembahasan kita sangat menarik sekali, yakni esensi pendidikan dalam Islam. Insya Allah dikupas tuntas oleh bidangnya, ahlinya dan pakarnya, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Zaini Dahlan MPDI. Beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dan beliau juga termasuk salah seorang dosen di Winsu dan beliau juga termasuk pengurus di Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama dengan kita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Apa kesibukan Ustaz selain mungkin mengajar? Di tengah-tengah masyarakat lah kita berdakwah, kemudian itu tadi kita membimbing umat lah insyaallah. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih muda udah jadi dokter ya, Masya Allah. Nanti bagi-bagi tipsnya Ustaz sehingga memberikan motivasi untuk anak-anak sekarang. Insyaallah menyusul Ustaz jarak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita memulai kajian kita di Mimbar Agama Islam kali ini, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh qori terbaik Kota Binjai. Alhamdulillah, tiga-tiganya ini dari Kota Binjai, dari MUI Kota Binjai. Alhamdulillah, beliau Al-Ustaz Syafruddin Musdar SH. Kepada Al-Ustaz Syafruddin Musdar SH kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman beberapa derajat. Maha suci Allah dengan segala firman-firman-Nya. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Syafruddin Musdar SH yang telah membacakan kalam suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengangkat topik yang sangat menarik sekali, yakni esensi pendidikan dalam Islam, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita,
Al-Ustadz muda kita, Al-Ustadz Dr. Zaini Dahlan MPDI. Alhamdulillah beliau akan memberikan materi ini kepada kita semua. Apa itu pendidikan di dalam Islam, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam Al-Qur'an, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, dan bagaimana kaitannya dengan iman dan bagaimana menuntut itu semua untuk beramal, insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita. Pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 08116100 386. Kita ulangi di 08116100 386. Mari sama kita pasang telinga kita, pendengaran kita, kemudian mata kita dan hati kita untuk menerima butiran-butiran hikmah yang akan disampaikan oleh sang penceramah. Ustadz, Masya Allah. Gimana Ustadz? Masya Allah. Ini mengangkat seputar tentang esensi pendidikan dalam Islam. Kita persilahkan kepada Ustadz. Falyatafaddal masykurah. Baik, terima kasih Al-Ustaz Ibnu Jarad Jauhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baik. Sama kita hormati tentu Ustaz Ibnu Jarad, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pemirsa TPRI Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya kita semua akan mendapat syafaat di yaumil akhir kala. Amin. Pemirsa TPRI Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan kepada kita semua terkait dengan esensi pendidikan dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah salah satu yang paling esensi, salah satu yang paling asasi bagi manusia. Termasuk pendidikan yang islami itu juga merupakan satu perkara yang esensi dan yang paling asasi juga bagi umat Islam. Kenapa? Karena Ustadz Jarod bahwa pendidikan dalam Islam itu mestilah bersumber kepada yang paling asasi dalam Islam. Nah, yang paling asasi itu sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, oleh karena itu, pemirsa TPRI Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, bahwa Al-Quran dan Hadis itu bukan hanya berisi doktrin-doktrin teologi ketuhanan, teologi ketuhanan semata, melainkan di dalamnya juga ada isyarat-isyarat pendidikan tentunya. Oleh karenanya, berbicara tentang esensi pendidikan dalam Islam itu tidak akan pernah lepas dari sumber dalam Islam itu tadi, yakni Al-Quran dan Hadis. Nah, pertanyaannya, apa itu pendidikan? Nah, apa maknanya kan gitu, Ustaz Jarod? Bahwa dalam Islam itu sendiri setidaknya ada 3 terminologi yang mesti kita pahami, bahwa terminologi yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadis berdasarkan konferensi internasional yang berlangsung di King Abdul Aziz University. Yang pertama itu ada tarbiyah, kemudian yang kedua ada ta'lim, dan yang ketiga ada ta'lib. Nah, kita akan kupas nih Ustaz Jarod satu persatu, namun secara sederhana saja, tidak terlalu mendetail karena tentunya mengingat waktu juga, begitulah kira-kira. Jadi pemirsa TPRI Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, nah, tarbiyah itu konsepsinya sebagaimana diungkap oleh misalnya Ibrahim Anis, kemudian ada Abdurrahman An-Nahlawi, kemudian di Sumatera Utara ini dahulu ada pakar filsafat pendidikan Islam namanya Profesor Dr. Ar-Rasyidin MAG.
tentu beliau itu yang mengilhami kami murid-muridnya, dan tentunya beliau sempat juga mengatakan bahwa tarbiyah itu bermakna mengarahkan, menuntun dan memelihara peserta didik agar mereka tumbuh menjadi manusia dewasa, kemudian bertambah ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Yang paling terpenting menjadi baik akhlaknya. Itu yang paling penting. Jadi tarbiyah, karena ini seakar katanya dengan kata Rob di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Makanya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab itu mengungkap bahwa kata Rabbal Alamin itu bermakna mendidik, memelihara. Artinya apa? Allah sebagai Al-Alim merupakan mendidik, merupakan pendidik bagi semesta alam. Bukan hanya manusia, melainkan seluruh makhluk yang ada di alam ini, tentunya itu tak terlepas daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama terkait dengan tarbiyah. Pemirsa TPRI, Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua ada ta'lim. Ta'lim ya. Nah, ta'lim ini ada beberapa pakar yang mengungkap apa definisinya, apa maknanya. Salah satunya At-Tabi Ali Amudhor. Itu mengungkap bahwa ta'lim itu lebih kepada sisi atau tataran operasional. Kemudian kita bisa maknai ta'lim itu adalah proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Kalau kita merujuk ke Al-Quran nih, Ustaz Jarod. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berkalam wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan seterusnya, ayat ini tentu panjang, surah Al-Baqarah ayat 28 atau 29 bila kira-kira. Jadi ayat ini mengungkap betapa Allah Subhanahu wa taala itu mentaklim, mentaklim Nabi Adam ketika itu, dan konteksnya ini umum, sehingga proses transmisi ini tanpa ada batasan dan ketentuan tertentu. Dan yang terpenting taklim ini sifatnya berulang-ulang. Berulang-ulang. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran surah Fatir disebutkan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kata al-ulama. Itu kan seakar juga kalau kita tarik dengan kata ta'lim ini. Kalau ulama itu kan sendiri kita maknai sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan kemudian mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui, begitu kira-kira. Nah, jadi dalam konteks ta'lim ini sebenarnya kata ulama ini tidak hanya mengakomodir kumpulan-kumpulan ilmu pengetahuan, akan tetapi ilmu pengetahuan itu juga terrefleksi dalam konteks amal, perbuatan, sikap, perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karenanya Ustadz Jarod, bahwa taklim ini memang lebih operasionalitas lah, begitulah kira-kira kita katakan. Nah, sementara ada satu lagi nih Ustadz Jarod, yakni ta'dib. Ta'dib ini kalau kita berkaca kepada tokoh pakar pendidikan Islam, ada namanya Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas ini salah satu pendukung terminologi ini. Beliau itu lahirnya di Bogor. Kuliahnya di Amerika, kemudian beliau itu salah satu direktur di ISTAK. Jadi beliau lama tinggal di Malaysia dan mengembangkan IIUM atau ISTAK tadi, sehingga barangkali pusat integrasi ilmu itu beliaulah yang membidani, begitulah kira-kira. Pemirsa TPRI Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, untuk takdib ini Syekh Muhammad Naqib Al-Attas itu mengatakan ini yang paling tepat. Nah, begitulah kira-kira. Kenapa? Karena di dalamnya itu mengandung ilmu, mengandung kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran dan pengasuhan yang baik. Nah, oleh karenanya kata takdib ini yang paling mewakili dalam konteks pendidikan. Oke, kita tahan Ustaz. Tadi masih di ta'dib ya, insyaallah. Jadi ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Insyaallah menarik sekali untuk kita kaji tentang esensi pendidikan di dalam Islam. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam.
Syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam, yakni esensi pendidikan dalam Islam oleh Dr. Zaini Dahlan MPDI, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Dan alhamdulillah pemirsa yang ada di rumah bisa terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Pemirsa bisa bertanya kepada kita di sini di 081161000386. Nah, kita sambung kajian kita, Ustadz. Tadi Ustadz memberikan bahwasanya pendidikan di dalam Islam itu ada tarbiyah, ada ta'lim, kemudian ada ta'adib, ya. Kemudian tadi ada pendapat dari pakarnya, dan itu bagaimana seterusnya, Ustaz? Silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih Ustadz Ibnu Jarod Jauhari, bahwa kita lanjutkan sebentar. Ya, siap. Bahwa kalau kita merujuk ke kamus Oxford atau Oxford Dictionary, Ya. di dalam kamus itu dikatakan bahwa pendidikan itu adalah proses pelatihan dan pengajaran pada anak-anak dan remaja di lembaga pendidikan yang dirancang untuk memberi pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, sementara pakar pendidikan Islam, Dr. Imam Soleh, itu beliau mengungkapkan agak sedikit berbeda. Di mana letak perbedaannya? Bahwa pendidikan itu adalah mengacu kepada pendidikan akhlak untuk kebaikan kehidupan manusia. Mewujudkan keseimbangan yang sempurna pada kepribadian, menggabungkan antara iman, ilmu, dan akhlak. Nah, jadi letak perbedaannya itu. Nah, kalau pendidikan tentu menggali potensi, ya, kemudian pengetahuan, keterampilan, sementara pendidikan Islam itu bukan hanya sekadar itu. Yakni keseimbangan antara dunia dan akhirat itu juga mesti dipikirkan. Nah, begitulah kira-kira Ustadz Ibnu Jarod Jauhari. Nah, selanjutnya, kapan pendidikan itu dimulai? Kapan pendidikan dimulai? Berarti kalau kita bicara tentang pendidikan, 3 esensi itu ada gitu. Tentu kalau kita berbicara pendidikan, 3 esensi itu mesti ada. Nah, begitulah kira-kira. Artinya dalam tataran praktikal kita menggunakan terminologi yang manapun, tentunya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam, apalagi berarti kepada kan pendidikan sering, anak. maaf Ustadz, sering di tengah-tengah masyarakat ada sebuah statement gini, guru itu memberikan pendidikan, bukan hanya sekedar mengajarkan. Iya, betul. Nah, itu bagaimana mendudukkannya, Ustadz? Baik. Nah, kalau dalam konteks ini, tentu para pakar lebih cenderung kepada tarbiyah tadi. Nah, mereka mengatakan bahwa tarbiyah itu di samping pendidikan juga pengajaran. Nah, kalau kata ta'lim itu proses transmisi ilmu pengetahuan. Nah, kalau ta'dib itu lebih kepada mendidik adab. Sesungguhnya masing-masing itu punya porsinya. Nah, ya, masing-masing punya porsinya. Kita tidak membeda-bedakan antara ketiganya, namun kita meyakini ketiganya itu saling melengkapi. Nah, begitulah kira-kira. Oke, kembali lagi. Orang tua kita dulu lah. Betul. Nah, kapan itu dimulai? Oke. Kapan pendidikan Islam itu dimulai? Setidaknya kalau kita membaca beberapa literatur, Ustaz Jarod, bahwa setidaknya ada 7 fase lah. Ya, setidak-tidaknya ada 7 fase. Yang pertama, ini fase yang paling penting sebenarnya. Apa tuh? Yang pertama fase memilihkan calon pendidik. Siapa tuh? Calon umminya, calon istri. Begitulah kira-kira. Dari situ awalnya. Iya. Kenapa? Karena ada satu pepatah mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Kenapa? Orang tuh tidak akan bisa memberikan apa-apa kalau dia juga tak memiliki apa-apa. Jadi artinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memformulasikan 4 hal. 5 jamaliha, li hasabiha, yang terakhir lidiniha. Falfar bidzatid din taribat yadak. Jadi kalau mau sukses, bahagia, tenang, tentram, tentu yang pertama lah. Yang terakhir, yang keempat. Itu ya? Yang keempat itu menjadi perhatian bersama. Kalau kita mau cari yang sempurna, 4-4-nya ada,
Susah tuh Ustaz Jarod, kan itu kan? Enggak, kalau ada pun kita nggak kasih orang. Ah, betul. Begitulah kira-kira. Iya. Jadi Ustaz Jarod itu fase yang pertama. Kenapa? Calon uminya, ya kan? Iya. Calon mamanya, calon ibunya itu faktor yang sangat penting. Makanya pendidikan Islam itu bukan ketika anak itu lahir, tapi ketika bagaimana calon suami ini mencari calon ibu daripada anak-anaknya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi Itu kalau yang udah pertama. gagal Ustaz kayak mana? Hah? Misalnya kalau udah gagal gitu. Ulangi lagi. Begitulah kira-kira. Ustaz. Jadi kemudian pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada, yang kedua adalah fase kehamilan. Kalau kita berbicara fase kehamilan, tentu Islam itu mengajarkan satu poin pendidikan penting. Kenapa? Di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 1-2, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bahwa ternyata anak dalam kandungan itu Allah anugerahkan bisa mendengar. Begitulah kira-kira, bisa melihat. Oleh karenanya pendidikan terbaik itu apa? Memperdengarkan. Apa yang diperdengarkan? Tentu kalau kita konteksnya Islam, Al-Quran yang diperdengarkan. Jadi Ustadz Jarod, di berbagai belahan dunia ini memiliki ciri, memiliki tradisi masing-masing. Iya, Nah kalau kita pergi ke Rusia, pergi ke Moskow, nah mereka itu akan memperdengarkan ibu-ibu hamil dengan lagu-lagu slow, lagu-lagu melo dan lain-lain sebagainya. Begitulah. Memperlihatkan lukisan-lukisan. Dan itu akan mereka anggap sebagai cara untuk memperoleh ketenangan. Jadi kalau ibu hamil tenang, tentu insya Allah anaknya juga akan berkembang dengan baik, janin tadi kan, begitu. Jadi stimulus ya Ustaz. Nah, begitulah kira. Kalau orang-orang Yahudi lah misalnya, nah mereka tuh akan membahas soal matematika. Nah, begitu para pakar mengatakan. Nah, kalau dalam konteks Islam, nah sebaiknya ibu hamil itu diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ini menarik nih Ustaz, biar didengar oleh ibu-ibu yang ada Betul. di Sumatera Kenapa? Utara ini. Karena kalau yang diperdengarkan itu adalah Al-Quran, tentu efek ketenangan itu akan sangat luar biasa berimplikasi kepada janin yang dikandung oleh ibu. Maka ibu-ibu dimanapun Anda berada, jangan pernah putus dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan menjadikan sumber ketenangan dalam kehidupan. Apalagi kalau ibu-ibu sedang hamil. Begitulah kira-kira Ustaz Jarod. Kemudian yang ketiga, fase kelahiran. Nah, kalau ibu-ibu melahirkan, kalau kita berbicara Islam, tentu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, azan. Kata Ubaidillah bin Abi Rafi', ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis-shalah. Jadi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Hasan Husain bin Ali ketika Fatimah melahirkan. Tentu ini sesuatu yang sangat baik. Ya, sesuatu yang sangat baik. Imam At-Tirmizi mengatakan ini hadis kualitasnya hasan. Tetapi Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis dhaif. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ini baik dilakukan. Kenapa? Yang pertama kali diperdengarkan itu adalah kalimat tauhid. Bukan kalimat-kalimat yang lain, bukan lagu-lagu dangdut, bukan macam-macam begitulah. Koplo ya? Koplo, apalagi koplo, begitulah. Itu juga yang diikuti Ibnu Jarod Jauhari. Betul. Masya Allah. Jadi mengazankan telinga kanan, mengiqomahkan di telinga kiri, itu adalah perkara yang baik. Yang diperdengarkan kalimat tauhid. Kemudian yang kedua, tahnik. Tahnik ini baik. Kenapa? Dr. Muhammad Ali Albar itu melakukan riset, penelitian bahwa tahnik itu kan salah satu upaya orang tua yang memberikan asupan makanan kepada anak yang baru lahir. Ketika anak itu berada dalam kandungan, maka anak itu kan memperoleh asupan makanan gizi dari ketuban ibunya, gitulah kira-kira, akan mendapatkan makanan dari situ. Lantas ketika pertama kali keluar, itu anak rentan sekali untuk wafat, meninggal dunia, ataupun karena kekurangan glukosa, sehingga tentu akan berakibat fatal bagi anak. Maka tahnik ini salah satu ajaran Islam yang sangat baik. Kenapa? Karena tahnik dengan korma atau madu atau hal-hal lain, benda-benda lain yang manis, sebagaimana sunnah Rasulullah. Dr. Muhammad
Ali Albar ini mengatakan bahwa di samping ini sunnah Nabi, kemudian yang kedua, ini adalah salah satu cara yang paling baik untuk menekan angka kematian anak yang baru lahir. Ini pemirsa banyak yang jarang tahu juga ini tentang tahnik ini Ustadz mungkin. Betul. Dulu di zaman Rasulullah banyak orang bertemu dengan Rasulullah kemudian didoakan Rasulullah. Betul. Kurma dihaluskan kemudian diletakkan di langit-langit atasnya. Langit, betul. Masya Allah. Terus Ustadz? Baik, kemudian untuk fase ini ada juga yang namanya akikah. Dalam Akikah. hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Rasulullah SAW, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi hatta tudbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaku wa yusamma. Ini adalah salah satu bentuk yang baik. Anak Ustaz, itu tergadai dengan akikah. Nah, nanti kita sambung Ustaz Baik. setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam, esensi pendidikan dalam Islam. Ternyata dari penjelasan Tuan Guru kita Dr. Zaini Dahlan MPD, beliau Alhamdulillah di S1, S2 dan S3-nya fokus di bidang pendidikan agama Islam. Jadi beliau terus menguasai tentang materi-materi ataupun pendapat-pendapat dari ulama-ulama ataupun pakar-pakar di bidang pendidikan. Kita nggak salah memilih beliau untuk menjadi pemateri kita di siang yang berbahagia ini. Pemirsa yang ada di rumah bisa terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Nah, Ustadz, tadi berarti kita sampai dini menyimpulkan sementara bahwasanya pendidikan agama Islam itu harus sedari kita memilih calon ibu, kemudian setelah memiliki janin di dalamnya juga diperdengarkan yang baik-baik, ya kan Ustaz. Kemudian tadi ada sampai di akikah. Ada lagi yang lain Ustaz, silakan. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Karena para jomblo ini sangat menanti kajian ini Ustaz. Baik. Ustaz Ibnu Jarad, baik. Pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kita lanjut bahwa pada fase kelahiran ini, akikah itu ada nilai pendidikan di dalamnya. Yang pertama itu nilai tabaruk, Ustaz. Nilai? Tabaruk. Tabaruk. Untuk memperoleh menggapai keberkahan dari Allah, maka diakikahkan. Yang kedua, tasyakur. Kenapa? Tentu rasa syukur yang sangat luar biasa telah Allah anugerahkan anak. Begitulah kira-kira. Jadi hari ini kan banyak barangkali orang yang belum memiliki anak, keturunan. Tentu ketika Allah anugerahkan anak, itu rasa syukur itu mesti diaktualisasikan, terrefleksi dalam ungkapan, dalam kata, dalam perilaku dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya hari ini banyak orang yang barangkali Ustaz Jarod itu kalau memiliki keinginan untuk memperoleh anak ke dokter sampai melakukan bayi tabung, ya kan? Tentu itu dengan harga yang sangat mahal sekali, ya kan? Kalau kata beberapa ustadz pergi ke Singapura, tabungnya itu mahal, apalagi tabung itu bayi tabung itu tentu hari ini tentu harganya sangat luar biasa. Ada yang murah, tabungnya tabung second, gitulah kira-kira. Jadi pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, kita masuk ke fase yang keempat. Apa itu? Fase menyusui. Di dalam Al-Quran jelas bahwa wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Jadi fase menyusui itu di situ ternyata ada nilai pendidikan Islam juga. Jangan kita berpikir menyusui hanya sekadar menyusui, tapi mesti diperhatikan nilai pendidikan Islam. Syekh Syahid Nursi itu ulama. Beliau itu di samping hafal Quran, beliau itu juga seorang penghafal hadis. Kemudian yang sangat luar biasa, beliau tuh hafal Kamus Al-Muhib, Ustaz. Masya Allah. Kamus Al-Muhib itu luar biasa tebal. Tebal ya. Jadi muridnya itu bertanya, Syekh,
apalah amalan orang tua Anda sehingga Anda itu pintarnya luar biasa sekali? Jawaban beliau simple. Ketika ibunya menyusuinya, maka ibunya itu dalam keadaan berwudu. Jadi itu salah satu nilai pendidikan juga yang harus dilakukan oleh pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada. Kemudian yang kelima, fase kanak-kanak. Ada salah satu hadis Nabi SAW. Begini bunyinya. Muru auladakum bis sholah. Wahum abna'u sab'i sinin. Watribuhum wahum abna'u asyri sinin. Wa fariku fil madaji. Suruh anakmu sholat ketika memasuki usia 7 tahun. Itu pendidikan. Itu untuk pendidikan. Artinya apa? Pendidikan sholat di sini yang mesti ditanamkan kepada anak-anak. Ya, usia 7 tahun, ingat. Nah, ketika memasuki usia 10 tahun, katanya di sini watribuhum. Banyak orang yang memaknai, mendefinisikan kata watribuhum itu asal katanya doroba, memukul. Bahwa ternyata ini bukan memukul. Jadi mesti kita melihat dari sisi atau dimensi lain. Kenapa? Ternyata watribuhum itu tidak selalu diartikan dengan kata memukul. Melainkan bagaimana orang tua itu bisa memberi contoh sehingga anak itu paham. Artinya apa? Orang tua itu model. Artinya kita tidak hanya semata-mata menyuruh, melainkan kita mesti memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jadi watribuhum di situ bukan memukul, akan tetapi memberikan contoh kepada anak-anak. Mungkin mukul pun nggak niat menyakiti, tapi memberikan pelajaran. Begitulah. Dulu kita ngaji-ngaji Ustadz sama guru, habis kita semua. Di rumah pun kita diembat lagi sama orang tua kita. Sekarang dilaporkan ke polisi. Ustadz. Betul. Kalau dulu anak zaman dulu kalau nakal di luar, ya kan, dipukul sama mualim katanya. Sama mualim sampai kalau di rumah, ditambah lagi. Iya, berarti kita nakal kan gitu. Di sini yang bergeser tuh. Ustaz. Iya betul. Jadi Ustaz, kalau tadi yang 10 tahun nggak sholat dipukul, mama bapaknya pula 50 tahun nggak sholat. Cekek lah Ustaz ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kemudian Ustaz, silakan. Baik, kita masuk ke fase yang keenam. Iya. Fase remaja, fase dewasa. Fase ini karena fase remaja, fase dewasa ini sudah memasuki akil balik. Mumayyiz, tentu yang mesti diberdayakan itu potensi akliyah. Apa itu? Akalnya. Maka dalam konteks pendidikan Islam, akalnya itu mesti dididik. Artinya apa? Dia diberi edukasi, terlebih lagi edukasi terkait dengan Islam atau nilai-nilai keislaman, sehingga mereka tuh paham yang mana akidah, ya kan? Yang mana terkait dengan syariah muamalah, yang mana terkait dengan syariah dan lain-lain sebagainya. Tentu hal ini mesti menjadi perhatian orang tua di rumah. Kenapa? Ini nilai esensinya sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, fase orang tua. Nah, saya teringat Ustaz Jarod dengan satu hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ajari orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka Ustaz Jarod sekali lagi bahwa di sini ada nilai pendidikan. Bukan berarti orang yang mau mati itu diberikan pendidikan kepada mereka, melainkan sebenarnya tadi yang udah kita bahas dari mulai memilih jodoh, kemudian ibu hamil, kemudian melahirkan, kemudian sampai fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, hingga fase orang tua. Artinya apa? Ada nilai pendidikan. Apa itu? Long life education. Pendidikan sepanjang hayat. Artinya apa? Jadi pendidikan ini tak akan pernah terlepas. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, bahkan orang yang mau meninggal dunia pun, yang wafat, yang udah sakaratul maut, itu di situ ada nilai pendidikan. Nah, jadi Ustaz Jarod sekali lagi bahwa nilai pendidikan dalam Islam ini sungguh sangatlah penting, sehingga kita sebagai orang tua itu mesti memperhatikan hal ini. Terus apa tujuan pendidikan Islam? Ya, nah, itu dia. Apa tujuannya? Jadi pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada, bahwa tujuan pendidikan Islam secara filosofis adalah untuk menciptakan manusia muslim yang bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf itu disebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim
Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Untuk bersyahadah. Jadi secara filosofis tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk bersyahadah. Nah, dalam tataran praktis ada lagi nih Ustaz. Dalam tataran praktis, kalau tadi filosofis, dalam tataran operasional atau praktis, tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam mengembangkan potensi. Potensinya itu ada jismiyah, ada ruhiyah. Nah, jadi ada jismiyah, ada ruhiyah. Sehingga hadirin pemirsa mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhirnya bagaimana menjadikan manusia itu menjadi insanul kamil. Apa itu? Insan paripurna. Manusia yang paripurna, yang muaranya itu adalah bagaimana agar manusia itu menjadi manusia berakhlak, manusia beradab. Nah, itulah esensi daripada pendidikan Islam, Ustaz. Yang terakhir, bagaimana dengan batasan belajar? Apakah ada batasan belajar dalam Islam? Nah, ternyata tidak ada batasan dalam belajar dalam Islam. Tentu kita dituntut untuk terus belajar dan tidak boleh bosan untuk terus belajar. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam konteks sejarah Islam, misalnya Umar ibnul Khattab itu mulai belajar usia 27 tahun. Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Yamani atau biasa kita kenal dengan Abu Hurairah itu mulai belajar di usia 30 tahun. Bahkan beliau hanya bertemu Nabi kurang lebih 3 tahun aja. Nah, jadi ini beberapa contoh. Ada lagi Abu Bakar Siddiq itu mulai belajar usia 38 tahun. 38. Bahkan istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha itu umur 55 tahun, Ustaz. Jadi tidak ada kata terlambat bagi siapapun untuk belajar tentang agama Islam. Kenapa? Karena pada esensinya pendidikan Islam itu adalah sepanjang hayat. Maksudnya ini belajar tentang Islam, Ustaz ya. Betul. Berarti Umar 27 tahun dan menjadi seorang penghafal Quran, Ustaz. Dan Betul. makamnya ada di sebelah Rasulullah SAW. Jadi nggak ada kata terlambat untuk kita belajar. Nggak ada kata terlambat kita untuk belajar, Ustaz. Kemudian pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada, salah satu imam mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, itu pernah ditanya ketika rambutnya telah memutih. Jadi ada yang bertanya begini, sampai kapan engkau masih bersama dengan wadah tinta? Wadah tinta. Nah, wadah tinta. Artinya apa? Beliau ini kan serius belajar, gitulah kira-kira. Jadi beliau itu menjawab, apa katanya? Bersama wadah tinta sampai ke liang kubur. Jadi ada satu pelajaran, Ustaz. Apa itu? Pelajarannya bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini menunjukkan betapa beliau itu sosok yang sangat semangat dalam belajar. Nah, jadi pendidikan itu ternyata memang penting. Para ulama itu luar biasa. Imam Nawawi itu dalam satu literatur yang pernah saya baca, dikatakan beliau itu daqaitu sanataini la adha'a dzambi alal ardi. Pernah itu 2 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di atas kasur. Loh, jadi ngapain? Beliau itu belajar, menulis. Meskipun usianya itu tak terlalu panjang lah kita katakan, usia 40-an tahun beliau wafat. Tapi karyanya sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwa para ulama terdahulu itu semangat belajarnya dan mereka memahami esensi daripada pendidikan Islam. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti itu salah seorang ulama juga. Ulama dari Mesir, Tafsir Jalalain, ya, mengarang kitab tafsir Jalalain, ya kan? Bersama dengan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya kan? Beliau itu di usia 40-an tahun mengundurkan diri dari mufti kerajaan, ya kan? Hingga akhirnya beliau itu membuka majelis di tepi Sungai Nil, berdiam diri, belajar, mengajar. Ada salah seorang muridnya, siapa namanya? Ad-Duwaili. Muridnya Ad-Duwaili itu pernah ditanya, Ad-Duwaili ya, berapalah jumlah buku yang telah ditulis oleh gurumu? Oh, dijawab, khamsumi'ah juzu. Khamsumi'ah, berapa? 500 juz yang udah ditulisnya. Tentu ini menjadi cerminan bagi kita, hadirin, pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada, bahwa ternyata pendidikan Islam itu sangat esensial, sangat penting, sangat asasi bagi kita.
Ini telah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Oleh karenanya di zaman Rasul pun begitu, Ustaz. Iya. Bagaimana Rasulullah bisa mengkonsep para khulafaur rasyidin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Kan intinya begini, saya pernah membaca begini, Ustaz. Di antara para sahabat itu enggak semuanya ulama, Ustaz. Iya, betul. Ada yang pedagang, ada yang dia dulunya seorang budak dan lain sebagainya. Tapi kok ada sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa ini, bagaimana mereka dan bagaimana Rasulullah memberikan edukasi dan pendidikan itu kepada mereka, itu bagaimana, Ustaz? Silakan. Tentu karena esensi pendidik dalam Islam yang pertama itu al-alim adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-alim Allah. Kemudian yang kedua itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Nabi ini sosok teladan, sosok acuan, tentu dulu Nabi ini memiliki magnet yang sangat luar biasa. Nah, magnet, teladan, uswah yang ada dalam diri Nabi ini menjadi motivasi. Jadi bukan hanya manusia aja itu kalau udah bertemu dengan Nabi terpukau, terpana, sungguh takjub dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makhluk lainnya pun itu sangat luar biasa. Contoh dalam satu riwayat dalam Riyadhus Shalihin dikatakan bahwa Nabi itu pernah kalau berkhutbah naik di atas batang korma, ya kan? Lantas sahabat itu memiliki kemampuan untuk membuat mimbar. Lantas Nabi berpindah berkhutbah di atas mimbar. Nah, dalam riwayat itu dikatakan bahwa kok ada suara menangis seperti anak bayi kan gitu kan? Ternyata yang menangis itu batang korma itu. Hingga akhirnya Nabi itu turun dari mimbarnya, naik ke atas batang korma, diam nangisnya. Nah, ini pesona yang sangat luar biasa. Dulu ramainya minta ampun luar biasa kalau mengaji. Ya kan? Sebagaimana dikisahkan dalam beberapa riwayat dan literatur bahwa orang kalau sahabat-sahabat itu kalau mengaji, kalau belajar tentu ramainya sangat luar biasa sehingga ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi itu sangat berkaitan bahwa idza tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suju fansuju dan seterusnya. Artinya mesti berlapang-lapang. Kasih orang untuk masuk. Kasih orang untuk masuk. Kenapa? Ramainya luar biasa. Kenapa? Daya tarik daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Dari mana taunya? Ada salah seorang sahabat dari golongan wanita atau perempuan. Lantas ketika itu ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu dia rasa kalau dia ungkapkan dia akan malu. Karena laki-laki mayoritas. Akhirnya setelah selesai majelis dia sampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sampaikan kepada Rasulullah. Tadi aku ada pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada Rasul, tapi aku malu. Kalaulah misalnya itu aku tanyakan di hadapan para lelaki. Sudikah Nabi itu membuka khusus majelis untuk kami perempuan-perempuan, begitulah karena. Hingga akhirnya Nabi itu menyetujui dan akhirnya dibukalah majelis khusus untuk perempuan-perempuan. Cuman bedanya Ustaz dalam konteks hari ini, dulu belum ada lagi baju-baju persatuan. Ya, kalau sekarang kan ada putih-putih semua ya kan, warna pink-pink semua. Mama wirid lah. Mama wirid. Nah, dan kemudian pakai tas lagi kan gitu kan. Nah, kalau pakai bros satu lagi. Pakai bros satu lagi. Kalau zaman dulu itu kan belum ada. Tentunya semua berangkat dari. Jadi mungkin begini Ustaz, izin bergesernya hari ini pendidikan Islam. Dulu pernah saya membaca juga ketika di zaman Ali ditanya, kenapa kondisi masyarakat umat kok seperti ini? Iya, karena dulu beda sekali dengan dulu masa Rasulullah. Rasulullah dulu punya murid macam aku katanya. Kemudian kalau sekarang muridnya jauh dari Rasulullah kan, adab akhlaknya itu. Jadi Ustaz, ini mungkin ada beberapa menit lagi ke depan Pak Ustaz. Yang paling esensial mungkin ini adalah beberapa waktu ke depan anak-anak kita atau siapapun yang hari ini ingin memasukkan anaknya ke sekolah, ke pendidikan, ini mungkin bisa dikasih tips Ustaz, dan sebagai kata-kata pamungkas Ustaz di penghujung acara ini, silahkan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ibnu Jarod Jauhari. Para pemirsa TPRI Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, bahwa mesti menjadi perhatian kita bersama bahwa sebagai orang tua
Bapak Ibu semuanya mesti peduli terhadap pendidikan anak-anak. Tanamkanlah pendidikan Islam kepada anak-anak kita, termasuk dalam memilihkan di mana mereka akan mengenyam pendidikan. Iya, betul. Jangan kita risih dengan pendidikan Islam. Karena apa? Hari ini pendidikan Islam itu menjadi kebutuhan. Iya. Kenapa? Pendidikan Islam itu sangat esensial. Hari ini kita lihat sekolah dasar Islam terpadu misalnya. Nah, itu menjadi primadona di tengah-tengah masyarakat, di mana hari ini sekolah-sekolah umum itu barangkali itu mulai menurun, ya kan? Bagaimana antusiasme, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Karena tergabungnya dua kurikulum tadi. ya, tentu. Jadi ini barangkali berangkat dari kesadaran inilah ya, kita berharap anak-anak kita ini bisa berubah. Di zaman teknologi, di zaman digital, maka hari ini banyak orang tua yang barangkali alpa, lalai, atau dengan berbagai kesibukan sehingga ini menjadi salah satu alasan mereka lupa dengan pendidikan anak-anaknya. Siap, Ustaz. Sehingga tumbuhnya sekolah-sekolah Islam unggulan lah misalnya kan. Ya, baik itu SDIT, ya kan, pondok-pondok pesantren, madrasah dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi cerminan di tengah-tengah masyarakat betapa pendidikan Islam itu sangat diminati dan hal ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Siap, Ustaz. Oke. Jazakumullah khair Ustaz. Oke, baik. Mudah-mudahan Allah menjaga Ustaz dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa Ustaz kita ini, keinginan Amin. Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Waktu juga yang memisahkan kita Ustaz. Ya, baik, Ingin Ustaz. rasanya berlama-lama, mungkin nanti di episode-episode berikutnya jumpa Baik. lagi dengan Siap. dokter muda kita 28 tahun udah menjadi dokter. Ini motivasi untuk kita semua dan anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita bukan hanya sekedar terfokus di pendidikan agama saja, tapi bagaimana mereka menjadi mungkin TNI yang soleh, jadi polisi yang soleh, jadi dokter yang soleh, pengusaha yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan itu akan terwujud di negeri kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya pembawa acara Ibnu Jarod Jauhari beserta dengan sahabat saya Dr. Zaini Dahlan MPD dan kori kita Ustadz Syafrin Busdar dan produser sekaligus kru dalam acara Mimbar Agama Islam mohon undur diri dari hadapan kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.